Halo, selamat datang kembali di Ngopi Bara, ngobrolin psikologi bareng saya Pak Deara. Di kesempatan kali ini, saya ngajak kalian untuk membahas sesuatu yang menjadi babak baru untuk banyak anak muda, yaitu memasuki dunia kerja. Jadi buat kamu yang baru lulus sekolah ataupun baru lulus kuliah, selamat ya. Tapi juga selamat datang di dunia baru yang kadang tidak seindah kelihatannya. Karena dunia kerja itu bukan cuma sekedar soal gaji pertama ataupun kartu nama baru, tapi juga tentang belajar siapa dirimu sebenarnya dan seberapa kuat kamu bisa bertahan. Kita masuk di chapter 1, dari idealisme ke realita. Banyak anak muda itu masuk ke dunia kerja dengan semangat yang luar biasa, dan itu ya pastinya bagus banget. Tapi seringkali semangat itu langsung luntur ketika berhadapan dengan realita. Realita bahwa pekerjaan pertamamu itu tidak selalu sesuai dengan jurusanmu. Realita bahwa bosmu itu ternyata nggak sebijak dosenmu barangkali. Dan realita bahwa kerja keras nggak selalu langsung dihargai. Kamu bakal menemukan adanya job desk yang gak jelas, waktu istirahatmu yang sangat minim ya. Dan biasanya di minggu pertama kerja, perasaan biasanya adalah campur aduk. Ada senang, gugup, bingung, bahkan ada kalinya pengen resign padahal belum seminggu. Tapi justru di fase itu kamu sedang belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan di kampusmu dulu, yaitu bagaimana mengelola ekspektasi, bersabar, dan bertumbuh di dunia yang gak ideal. Kita masuk di chapter kedua. Kerja itu bukan untuk sekedar mencari uang. Bahwa uang penting itu jelas, ya. Tetapi kalau satu-satunya alasanmu kerja hanya karena uang, kamu hanya bakal bikin diri kamu sendiri capek. Karena kerja itu tentang belajar untuk memahami makna kontribusi, tentang bahwa setiap tugas sekecil apapun itu punya dampak, punya arti ya. Kamu mungkin merasa saya cuman staf baru, staf admin, bahkan pelaksana, tapi kamu yang bikin sistem ini terus berjalan. Kamu juga mungkin hanya anak yang masih magang, tapi kamu bikin suasana tim itu memiliki energi baru. Jadi kalau kamu masih berada di tahap awal, jangan buru-buru merasa nggak penting. Karena setiap orang besar itu juga dulu pernah ada di posisi kamu. Bahkan mungkin mereka harus bikin kopi dulu. Bedanya mereka nggak berhenti di situ dan terus berjalan sampai mereka ada di puncak mereka sendiri saat ini. Kita masuk di chapter 3. Adaptasi adalah kuncinya. Memasuki dunia kerja itu ya seperti pindah planet, pindah negara, budayanya beda, bahasanya beda, ekspektasinya pun kadang juga nggak dikasih tahu secara jelas dan langsung. Dan di sini kamu tidak cuma diuji kemampuan teknikal dalam bekerja, tetapi juga dari sisi soft skill, seperti adaptasi tadi. Gimana kamu bisa bekerja dengan orang-orang yang usianya bisa jadi sangat jauh di atasmu, ataupun bagaimana kamu bisa menerima kritik tanpa harus baperan, dan itu kan hal-hal yang mungkin gak kamu peroleh di kampus. Kalau di kampus kamu belajar untuk bisa mendapatkan nilai A, tetapi kalau di dunia kerja kamu belajar untuk mengerti bahwa kadang hasil tidak sebanding dengan usaha, tapi kita tetap dituntut harus profesional. Adaptasi ini bukan berarti kamu harus kehilangan jati diri, tetapi belajar menyesuaikan warna supaya bisa tetap bersinar tanpa menutupi orang lain. Kita masuk chapter keempat.
membangun reputasi bukan cuma dari sekedar kurikulum vitae. Banyak orang mengejar pengalaman hanya supaya bisa mempercantik kurikulum vitae-nya, yaitu mungkin sah-sah saja. Tapi jangan lupa bahwa dunia kerja menilai dari reputasi, dan reputasi itu dibangun dari hal-hal kecil. Datang tepat waktu, menyelesaikan tugas tanpa adanya drama, mampu bekerja sama, bisa dipercaya. Bukan dari seberapa keren pengalaman berorganisasi saat di kampus, ataupun pengalaman-pengalaman kerja yang lain yang kamu tulis di LinkedIn. Atasanmu itu bisa lupa nilai IPK kamu, tapi dia nggak akan bakal bisa lupa siapa yang bisa paling diandalkan ketika situasi tim lagi chaos. Jadi bangun kepercayaan, karena itu modal paling berharga di dalam karir. Sekali kamu bisa diandalkan, kesempatan yang berikut itu akan datang dengan sendirinya. Kita masuk chapter kelima. Jangan pernah berhenti belajar. Banyak orang berpikir bahwa setelah selesai kuliah, maka belajar itu juga selesai. Padahal justru disitulah kita baru memulai kembali. Saya ingat waktu saya masih kuliah dulu juga, ada salah satu dosen yang mengatakan ke saya, kamu akan benar-benar belajar memahami psikologi ketika nanti kamu lulus, ketika kamu masuk dunia kerja. Dan itu saya sadari betul. Saat ini dunia kerja itu sudah berubah, perubahannya sangat cepat. Skill yang relevan hari ini itu bisa jadi sudah usang di tahun depan. Jadi mau tidak mau kita harus dituntut terus belajar. Bukan cuma dari pelatihan formal, tetapi dari pengalaman, dari rekan kerja, dari berbagai literasi yang kita cari. Bahkan kita belajar dari kesalahan yang kita buat. So, jangan malu untuk bertanya. Orang yang kelihatannya pintar, bukan berarti dia tahu semuanya kok. Bukan berarti dia tahu segalanya. Mereka cuma lebih cepat belajar dari orang lain. Dan disitulah kemampuan adaptasi diperlukan. So, sahabat Ngopi Bara, di penutup episode kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa buat kamu yang baru pertama kali memulai perjalanan ini, tenang aja. Semua orang itu pernah gugup ketika di hari pertama kerja. Gak apa-apa kalau kamu belum tahu bahwa nanti di 5 tahun mendatang kamu akan jadi apa. Tapi yang penting kamu selalu mau belajar, mau bertanggung jawab, dan mau untuk tumbuh berkembang. Ingat, dunia kerja itu bukan tentang siapa yang paling cepat, siapa yang paling oke nilai akademisnya, tapi siapa yang paling bisa terus bertahan dengan tetap mempelajari banyak hal walaupun sambil terjatuh-jatuh. Sobat Ngopi Bara, selamat datang di dunia kerja, tempat kamu akan sering merasakan kelelahan, tapi juga secara perlahan kamu akan menjadi tumbuh lebih kuat. Terima kasih sudah menemani sampai tuntas. Sampai jumpa di episode Ngopi Bara selanjutnya. Tetap semangat, tetap waras, dan jangan lupa, ngopi itu mungkin pahit, tetapi hidup harus tetap dinikmati. Saya Pak Deara, salam Ngopi Bara.